kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada CEO Indonesia Property Watch dan segenap pihak yang telah menyelenggarakan Golden Property Awards tahun 2025 ini. Semoga kehadiran kita di malam yang berbahagia ini bisa menghadirkan semangat dan sekaligus energi untuk mengawal pembangunan bangsa ke depan, khususnya di sektor infrastruktur, khususnya lagi di sektor perumahan atau properti. Saya juga menyampaikan terima kasih dan sekaligus ingin menyapa kepada Bapak Ibu yang hadir, banyak sekali tamu kehormatan. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sungguh merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk bisa berbicara di depan para pakar, para pelaku industri sekaligus yang sudah belasan bahkan puluhan tahun bergerak di sektor properti ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mohon maaf tadi terlambat karena sampai dengan sore tadi saya menghadiri acara yang juga penting dihadiri Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu penyerahan kunci, bisa dikatakan tadi akad massal kepada 26.000 yang menerima KPR Sejahtera FLPP. Jadi diselenggarakan secara serentak, hadir secara fisik maupun tentunya melalui video conference di 33 provinsi dan 100 lokasi seluruh Indonesia. Ini sebuah bentuk hadirnya negara dan pemerintah untuk bisa menghadirkan solusi bagi permasalahan perumahan di Indonesia. Oleh karena itu, tentu pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sejumlah hal yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi dalam kita sama-sama mencari solusi yang terbaik sekaligus terus menyempurnakan kebijakan pemerintah di bidang perumahan. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara tantangan Indonesia hari ini, saya rasa tantangan negara-negara lain di dunia serupa, yaitu bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan, tapi juga melakukan pembangunan tanpa mengabaikan lingkungan. Artinya kita ingin keberlanjutan. Prosperity and sustainability. Dua hal yang harus menjadi satu padu. Kita ingin Indonesia tumbuh tinggi ekonominya dan bisa didistribusikan lebih merata dan berkeadilan. Tapi sekali lagi dengan tanpa mengabaikan kelangsungan lingkungan dan bumi kita. Oleh karena itu ketika hari ini kita mengejar swasembada pangan,
energi dan air bersih. Juga kita ingin meyakinkan bahwa kualitas hidup manusia juga semakin baik, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Maka kita juga harus meyakinkan bukan hanya terpenuhi pangan, tapi juga bagaimana kualitas perumahan masyarakat kita. Oleh karena itu, tentu kita ingin membangun lebih banyak rumah dan tentunya lebih terjangkau agar kehidupan semakin layak. Begitu pula jika dihadapkan dengan berbagai dampak krisis iklim, pemanasan global, dan dampak bencana alam yang kerap hadir di negeri kita. Oleh karena itu, infrastruktur juga harus semakin resilient, punya daya tahan terhadap berbagai risiko tadi. Kami yang saat ini mengemban amanah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentu menyambut baik para pelaku di bidang properti yang ingin terus maju dan berkembang usahanya. Oleh karena itu, tema malam hari ini, legacy, saya rasa menjadi penyemangat bagi kita bahwa apa yang kita lakukan hari ini, juga apa yang tidak kita lakukan hari ini, akan berdampak langsung pada generasi penerus kita, masa depan anak cucu kita. Oleh karena itu, mari kita berbuat sesuatu agar masyarakat Indonesia yang hari ini kurang lebih ada 9,9 juta kepala keluarga yang tidak punya rumah dan 26 juta yang tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni. Jadi ini adalah dua tantangan utama kita. Oleh karena itu program 3 juta rumah yang menjadi visi besar dan prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto mudah-mudahan bisa menjawab berbagai hal. Sekaligus ini untuk menekankan betapa sektor properti dan perumahan ini berkontribusi signifikan dan memiliki multiplier effect. Paling tidak untuk sektor properti dan konstruksi ini memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap PDB kita. Artinya, selain tentunya ini bisa menjawab kebutuhan papan, housing backlog tadi, juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi. Akan banyak sekali industri, konstruksi, industri, bahan baku perumahan yang akan bergerak. Jumlah industrinya banyak dan tentunya akan membuka banyak lapangan pekerjaan pula. Dengan demikian, kita berharap akan tumbuh ekonomi di berbagai daerah, bukan hanya kota tapi juga desa, termasuk masyarakat pesisir. Kita juga ingin mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekali lagi, sektor perumahan dan konstruksi atau properti ini bisa mendongkrak sektor UMKM yang kita harapkan bisa semakin tumbuh berkembang di berbagai daerah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dua hal yang juga saat ini sedang kami terus kawal. Dua konsep yang sudah tentunya diaplikasikan oleh banyak negara maju. Seiring dengan semakin derasnya arus urbanisasi, diprediksi 70% masyarakat dunia, termasuk Indonesia, akan tinggal, hidup, bekerja di kota. Terakhir saya berbicara di BRICS Forum di Brasilia, ini juga mengangkat isu yang benar-benar mendasar, urbanisasi dan segala konsekuensi yang harus kita mitigasi bersama. Penduduk yang besar, yang padat, membutuhkan daya dukung yang juga semakin siap, termasuk infrastruktur dasarnya. Oleh karena itu, yang pertama, mari kita kembangkan konsep TOD, Transit Oriented Development, mengintegrasikan pembangunan kawasan dengan sektor transportasi publik yang juga lebih terjangkau, lebih hijau, dan berkelanjutan. Kalau TOD ini sukses, ada sejumlah pilot project yang bisa kita kawal bersama, tentu akan meningkatkan efisiensi, kenyamanan, termasuk juga bayangkan kalau kita semua bisa hidup lebih sehat dan lebih dekat satu sama lain, baik untuk tinggal, bekerja, maupun berusaha. Selain itu, tentunya akan berpengaruh pada pengurangan karbon
carbon footprint harus kita kurangi. Kita ingin menuju net zero emission 2060, dimulai dari sekarang. Selain transisi energi baru terbarukan, elektrifikasi kendaraan, tapi juga mendekatkan pusat kehidupan dengan pusat pekerjaan. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengembangkan vertical housing selain rumah-rumah tapak yang juga terus kita perbaiki atau kita revitalisasi, termasuk banyak yang belum memiliki drainase dan sanitasi yang memadai. Kalaupun harus ada relokasi, itu juga harus kita lakukan secara berkeadilan. Yang kedua adalah urban regeneration. Banyak wajah kemiskinan kota akibat kondisi kawasan yang kumuh, yang tidak sehat, dan justru seringkali menjadi pusat kriminalitas. Oleh karena itu, dengan menata kembali kota, bukan hanya semakin cantik, semakin bersih, tapi juga semakin aman dan nyaman. Inilah yang tentunya harus kita lakukan dari waktu ke waktu. Bapak Ibu yang saya muliakan, di bagian ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa pada akhirnya, bukan hanya jumlah rumah yang bisa kita bangun, tetapi seberapa banyak orang bisa mengakses rumah itu, artinya terjangkau tidak harganya. Oleh karena itu, kita semua harus berpikir bagaimana kita juga harus menyiapkan skema-skema pembiayaan dan pendanaan pembangunan infrastruktur perumahan ini. Tadi di Bogor, kita menyerahkan FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Dan ini saat ini masih menjadi primadona, dan tahun ini ditingkatkan dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah. Dan sampai dengan 26 September 2025 sudah lebih dari 180.000 yang terrealisasi atau sudah di atas 50%. Dan tentunya kita berharap daerah-daerah semakin banyak menghadirkan dan menyerap atau merealisasikan FLPP ini. Selain kita juga punya yang namanya sekarang kredit usaha rakyat perumahan, KUR perumahan. Ini tentunya bisa kita lihat dari dua sisi. Dari sisi demand, kita berharap masyarakat memiliki keterjangkauan terhadap ada plafon hingga 500 juta rupiah untuk bisa membeli rumah pertama. Dan juga dari sisi supply, ini bisa menggerakkan para pengembang lokal, para kontraktor lokal. Dan artinya kalau sampai dengan 5 miliar rupiah, ini akan menggerakkan ekonomi di berbagai daerah. Kita berharap para pengembang besar makin sukses, tapi juga kita berharap banyak pemain-pemain lokal, kontraktor-kontraktor lokal yang juga bisa tumbuh dan berkembang di sektor perumahan. Kalau ini bisa kita wujudkan, maka pembiayaan perumahan ini bisa lebih terjangkau, dan pada akhirnya kita ingin semakin banyak masyarakat yang hidup secara layak di rumah yang juga memiliki martabat yang baik. Terakhir, tentunya saya bersama pemerintah mengajak serta semua stakeholders untuk terus membangun kolaborasi yang baik. Pendekatan pentahelix untuk terus memikirkan kebijakan dan solusi terbaik, termasuk dengan mengundang berbagai pihak. Kita perkuat skema KPBU, Public Private Partnership. Kita juga undang, kita hadirkan dunia swasta, termasuk lembaga-lembaga internasional, termasuk filantropis, untuk sama-sama menghadirkan blended finance yang kredibel, yang sustainable, untuk bisa membiayai pembangunan perumahan secara masif di seluruh Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas peran serta dan kontribusi Bapak Ibu sekalian di sektor perumahan ini. Yang sudah baik kita lanjutkan, banyak best practices yang bisa terus kita lakukan, tetapi mari kita terus memperbaiki dan berbenah diri. Kami sadar banyak kebijakan pemerintah yang harus terus disempurnakan, tetapi percayalah bahwa kami juga ingin terus menghadirkan perbaikan-perbaikan dengan mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Mudah-mudahan dengan regulasi yang semakin berpihak pada masyarakat kecil
dan tentunya dengan kolaborasi semua pihak, semua itu tadi bisa kita wujudkan bersama-sama 5-10 tahun dan seterusnya menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Selamat kepada para penerima Golden Property Awards tahun 2025. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon berkenan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, untuk berkenan Bapak tetap berada di tempat, karena selanjutnya adalah penyerahan cenderamata berupa shawl yang akan diberikan oleh Bapak Ali Tranghanda. Kami persilakan kepada Bapak Ali Tranghanda yang akan ditampingi oleh Bapak Darius Cheng dan Bapak Wasudewan. Dan sekaligus berkenan Bapak mohon izin untuk menerima anugerah tokoh penggerak pasar dan infrastruktur perumahan Indonesia dari Golden Property Awards 2025. Sekali lagi tepuk tangannya boleh meriah, Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah sekaligus juga pemberian penghargaan atau anugerah tokoh penggerak pasar dan infrastruktur perumahan Indonesia. Tadi satu poin penting dari Pak Haye mengatakan bahwa nanti diharapkan orang Indonesia itu akan bisa lebih mudah nantinya untuk bisa mendapatkan atau memiliki properti. Itu yang menjadi harapan bersama, tentunya Bapak Ibu yang di depan kita ini yang nantinya bisa menjadi acuan, bisa menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia. Pastinya, betul sekali Jason, karena yang pasti kita akan melihat karya-karya properti yang luar biasa dari Bapak dan juga Ibu di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih kepada Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Kami persilakan kembali untuk kembali ke tempat dan mengikuti acara berikutnya.